Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita namanya muslim ucapin salam dulu. Nah, saya masih bersama bintang tamu saya ini. Waduh, bintang tamu, bintang lapangan, the one and only Mr. Miftahuddin Go Geek Perform. Nah, ini kita ceritanya nih lagi mau bikin podcast, tapi podcast kecil-kecilan lah ya. Ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol santai lah. Ceritanya ya podcast ala kadarnya lah, bisa-bisanya kita gitu. Tadi sebelum ini kamera terekam ya, saya tuh sempat menanyakan sama beliau, Om Miftahuddin, apa pendapatnya tentang selera juri? Nah, kan ada pakem nih. Kalau selera juri, kalau menurut Om Miftahuddin tuh gimana? Ayo, sekarang Om Miftahuddin, saya minta untuk menjelaskan selera juri. Selera juri nih loh ya, bukan pakem loh ya. Selera juri dulu. Ada kata-kata seperti itu. Selera jurinya begini. Saya udah mengajukan, tapi sama juri nggak ketemu. Di korlap ada catatannya, tapi di juri sana nggak ketemu karena selera jurinya dia begini, ya begitu. Kira-kira begitu. Yang pertama, sekalian aja nih. Yang kedua nih ya, kita buka aja merek ya, sebut merek aja ya. Ada SMM di Surabaya, ada SMN Cilacap Napak Purwokerto, Masterpiece Jakarta ya, ada KMM bentukan Heri IP, sebentar lagi juga atau sudah terrealisasi di Sumatera Utara Bapak Haji Muhammad Hidayat Batubara. Nah, terus saya mau tanya sama Om Budi nih, harapannya beliau sebagai pemain ini pengen lombanya kayak apa sih? Kadang kan sistem penilaian kan ada orang yang udah paham, udah familiar, tapi ada juga yang belum paham. Nah, jadi saya mau tanya dikit-dikit nih, opini beliau nih gimana ini sebagai seorang player, pro player, pemain. Sambil ngerokok saya, maaf ya, kopinya sayang dingin, diminum dulu. Iya, lanjut. Enggak, kalau saya sih ya sebagai tukang gantang gitu kan. Kalau saya istilahnya kalau ada selera juri, semua orang sih punya selera gitu. Juri juga manusia gitu. Tapi ketika udah jadi juri, ya dia harusnya ngikutin pakem-pakem yang dibikin berlakunya. Iya. Jadi nggak ada istilah. Kalau misalnya ada pemain yang cerita mungkin selera juri, waduh, kurang begitu tahu saya. Itu maksudnya selera juri memang selera itu tidak netral gitu. Maksudnya tidak netral itu karena selera orang itu beda-beda gitu. Karena selera juri itu nggak punya acuan. Nah, kalau menurut saya yang ada itu kan yang namanya pakem di mana-mana sama. 70% irama lagu, ya kan? 20% durasi, 10% gaya. Jadi kan kalau selera itu kan jadi kan ini patokannya kemana ini? Kita ibarat naik bis, supirnya kita dibawa kemana ini? Ya, kan begitu kira-kira. Ya kan kalau misalnya selera nih kan, ya itu tadi selera orang kan beda-beda. Tapi ketika dia udah jadi juri, udah jadi pengadil, harusnya dia kan ikut aturan NEO. Sebenarnya garis besar pakem itu sebenarnya hampir sama lah. Cuma kan ada perbedaan, mungkin kayak di SMN mungkin ring bunyi langsung dis gitu. Kalau di BNR mungkin manuk nampar nggak kepake gitu kan, beda lagi. Beda kalau independen tembak lari masih oke, masih bisa masuk. Itulah itu yang jadi perbedaannya kayak gitu. Ciri khasnya. Ada perbedaannya masing-masing. Betul. Iya, jadi semua IO itu punya
punya apa ya? Punya ciri kekhususan. Iya. BNR katanya, konon katanya itu cari burung yang nageng, yang rapi mainnya. Kalau di independen pukul, habis itu meletik dikit gak apa-apa. Terus ada yang apa lagi ya? Dibantu dong. Ya kalau misalnya ya itu aja sebenarnya, kalau misalnya ada yang istilahnya tembak lari gitu, kalau di independen kan masih oke, walaupun masih ada poinnya gitu loh. Yang penting tembaknya ada, tembakannya ada, mungkin ada durasinya gitu kan. Iya. Jadi kalau saya sederhana ya, setelah saya beberapa menit ini ngobrol begini, saya narik kesimpulannya begini. Sebenarnya ini kompetensi jurinya, kemampuan jurinya yang terpenting itu, ya kan? Jadi kan ada juri muda, juri binaan, ada juri senior. Ini bagaimana ini memadumadankannya ini? Sebenarnya kalau sekarang banyak juri-juri yang masih muda gitu, sebenarnya basicnya juga dari pemain, sebenarnya udah tahu gitu loh, udah tahu burung kerjanya yang gimana, sebenarnya udah tahu gitu. Tinggal kayak masih awal gitu kan, tinggal mentalnya aja sebenarnya. Nih, tadi dulu juri basicnya dari pemain. Ini media juga basicnya dari pemain. Iya, maksudnya dalam arti gini. Sombong dikit boleh. Dalam arti gini, maksudnya juri yang itu kan nggak udah tahu gitu, udah tahu istilahnya burung gitu, burung kerja gimana, burung nembak roll gimana, udah tahu gitu loh. Tapi kan kayak gitu, balik lagi ke mentalnya gitu. Kalau misalnya jam terbangnya belum tinggi kan mental pengaruh banget. Ini aja misalnya juri-juri udah lama misalnya, taruhlah jadi masuk untuk pertama kali mungkin sama event regional gitu kan, kayak SMN itu, saya yakin banyak yang agak gugup gitu, pasti itu. Padahal, ada rasa gugup. Iya memang. Saya kalau di pedok juri kadang-kadang suka nguping. Dia itu saya anggap juri senior. Tapi ketika bertugas tanpa korlap, ya dia pengajuan terbuka di whiteboard, dia aja gemeteran. Ya itu manusiawi lah. Manusiawi. Ya itu balik lagi, maksudnya ya mental belum terbiasa. Iya. Kebanyakan orang kan bisa karena terbiasa gitu aja. Jadi ya kayak gitu. Balik lagi ke misalnya ke selera itu. Kalau selera sih sebenarnya semua orang ya itu tadi punya selera masing-masing. Tapi jadi, ketika udah balik ke EO, harusnya udah pakai pakem EO yang berlaku itu, yang dia ikuti gitu. Jadi udah jadi pengadil, ibaratnya udah kayak istilahnya malaikat lah. Jadi enggak udah malaikat. Juri adalah sang pengadil, malaikat. Serem itu. Jadi udah tanggung jawab Anda itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat sana. Hati-hati kau juri. Kalau akhirat nggak tahu gitu kan, belum pernah ngalamin. Sebodoh amat lah ya. Kalau yang penting maksudnya tanggung jawab ke tugasnya dia gitu loh maksudnya. Ya, jadi kalau saya menyimpulkan ya dari omongannya Om Miftahudin ini, peserta itu menuntut karena dengan sekarang banyak lomba yang sistemnya tuh tanpa korlap, hanya 4 juri. Tolonglah IO yang mengadakan nih bener-bener memfilter, menyaring bener-bener juri-juri yang udah kompeten lah, yang jam terbangnya tuh udah jos lah. Jadi udah nggak ada itu istilah juri ngeblank, juri salah nancep bendera konser. Ya kira-kira ada benernya nggak omongan saya begitu? Ya ada benernya, pasti ada benernya. Walaupun nggak 100% gitu, pasti ada benernya 20% gitu. Karena udah ada kejadian kayak gitu. Ada kejadian. Karena pernah ada kejadian. Salah nancep. Berbagi tos, ya kan? Jarang sekali. Nah, ini buat peserta nih. Nah, nih
yang jelas dirugikan kan ke peserta, karena kan peserta beli tiket, ya kan. Bendera merah A itu jarang sekali mutlak, kebanyakan nyebar. Nah kalau menurut Om Miftaudin gimana? Ya istilahnya mungkin kalau misalnya kayak sekarang gini, kayak sekarang istilahnya tanpa korlap mungkin bisa aja mutlak gitu, karena dia kan pantau blok istilahnya gitu. Iya. Jadi nggak mungkin apa namanya burung itu terlewatkan gitu. Jadi saya ngomongin di ranah saya sendiri aja ya. Kebetulan kan saya juga ikut dalam official media Seduluran Murai Ngapak. Jadi kalau di Seduluran Murai Ngapak itu kan rotasi jurinya per 1 menit ya. Jadi agar lebih pantauan maksimal. Jadi durasi awalnya kena, durasi tengahnya kepegang, terakhir banding-banding begitu. Iya. Gimana kalau menurut Anda cocok yang durasi 2 menit rolling apa yang 1 menit rolling? Sebenarnya sama aja dua. Kalau di SMN berapa? 2 menit ya? SMN Seduluran Murai Ngapak 1 menit. 1 menit ya? Per 1 menit. Kalau 1 menit bagus sih. Jadi ganti-ganti terus. Iya. Ketika dia apa namanya? Pasti ya namanya burung enggak full, misalnya 10 menit kerja terus, enggak, pasti ada, mungkin ada jedanya sedikit sebentar, pasti ada lah. Enggak mungkin langsung tuh ngedur, itu enggak mungkin yang dibilang ngedur itu karena jedanya tipis gitu, mungkin ngambil napas sebentar terus nembak lagi gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa terjadi karena burung sekarang itu ngeri-ngeri kayak konslet. Iya. Kayak burung sekarang itu set bunyinya udah durasinya dapat, tonjolannya rapet, speednya rapet, gayanya oke. Terus yang sebelahnya kayak begitu juga. Akibatnya konser mecah, mungkin begitu. Ya mungkin begitu. Karena ya itu ya kayak kemarin lah di Piala Raja kan, burung kan ngeri-ngeri semua. Di Piala Raja ya. Iya. Nih istilahnya nggak cerita jauh-jauh Piala Raja. Kemarin nih belum ada seminggu ya. Seminggu. Nah seminggu ya. Ya burung kan Gimana? ngeri-ngeri semua. Ceritain. Saya nggak kesana kebetulan. Gimana? Ceritakan. Burung bagus-bagus semua lah. Ya. Kadang-kadang banyak istilahnya burung bagus ubah, dalam artian ya mungkin nggak masuk di juara gitu, banyak yang kayak gitu. Banyak burung kerja tapi mubazir gitu. Iya, karena semuanya kerja, jadi mungkin nggak tahu yang karena terlalu banyak jumlah pesertanya itu ya, nggak dibatasi. Mungkin. Gitu ya. Iya mungkin. Karena perlu tantangan. Jadi memang harapan pemain itu memang ya udah saatnya ya. Lomba itu 24G. Ya, mungkin sekarang udah 16G. Enggak apa ya? Enggak udah enggak mixan lagi kalau misalnya gelaran event-event yang nasional gitu 60 gantangan gitu. Karena kalau lihat burung sekarang kan ngeri-ngeri semua. Kerjanya luar biasa lah. 60 gantangan dengan hanya jurinya berarti biasanya 8, IP, korlap 2, iya. 10. Itu aja masih keteteran ya. Masih keteteran. Masih keteteran. Iya. Karena kebanyakan kalau misalnya penasional kan udah burung-burung istimewa semua yang turun. Emang kalau burung kita lagi kerja edan, ya kapan tuh sakit ya. Sakit ya. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Sakit, betul sakit. Karena saya juga ngerasain ngegantang juga. Kalau nggak kepantau sakitnya tuh di sini, sakit banget. Ya, gitu namanya. Memang iya, jadi ya udah. Ya realita lomba burung zaman sekarang ya peserta bebas memilih. Ya contohnya aja lovebird lah. Lovebird sekarang kan ibaratnya satu burung satu juri. Oh iya. Iya makanya Iya. Karena apa? Betul. Iya. Karena burung itu kayak lovebird udah konslet, jadi ibaratnya durasinya ngeri. Kalau misalnya satu orang mantau 3, 4 itu nggak bisa udah. Saya kasih apresiasi buat AA Duki
Anda sudah bisa membangkitkan kembali dunia paru bengkok dengan terobosan Anda. Iya. Anda top. Karena ya kayak gitu. Top. Semua di sini kan tetap kayak apa ya? Ada perubahan, kayak berevolusi terus lah. Jadi zamannya dulu pertama gantang, istilahnya burung apa namanya nembak cililin udah istimewa banget. Sekarang kalau cuma nembak aja nggak laku. Dulu belum cililin malah, katanya yang air mancuran aja udah udah keren banget loh. Makanya. Udah keren banget dulu gitu. Nah kembali lagi nih ke ranah saya. Saya nggak lagi bermaksud promo nih. Saya juga kepengen juga dikoreksi. Launching SMN di Purwokerto tanggal 17 Oktober, betul nggak kameramen? Ada miss nggak? Masih ada miss nggak? Jujur aja, masih ada miss nggak? Kalau saya sih istilahnya nggak ngelihat dari keseluruhan gitu ya. Istilahnya maksudnya setiap sesi ikuti. Saya ikuti enggak. Saya cuma ngeliatin cuma pas sesi yang burung saya naik gitu aja. Nih, ada narasumber lain yang nggak kelihatan dari kamera. Ada miss nggak? Ada yang Dia nggak berangkat. Ya. Nah, terus yang ikut teman saya. Masukannya apa? Kalau overall lah, maksudnya untuk keseluruhan sih udah bagus sih. Udah oke lah ya. Udah bagus. Cuma kalau misalnya ada kesalahan sedikit masih wajar lah, karena kan nggak ada yang perfect gitu. Iya. Ada yang kurang aja. Tak ada gading yang tak retak. Nah, nggak ada. Nobody is perfect. Makanya. Di atas langit pasti ada langit. Nggak ada burung yang apa ya istilahnya ya. Yang kalau burung terbaik ada ya. Tapi kalau burung yang tak terkalahkan nggak ada. Tetap nanti ada juga yang akan keluar. Iya. Akan keluar. Sekarang kan burung udah ngeri-ngeri. Nah, Anda sebagai pelaku lomba, peternak pula, sekarang mencetaknya kayak gimana nih? Yang Anda kejar, burungnya kayak apa? Ya. Bikin kayak apa? Ya sekarang nyari burung itu yang durasi kerja. Durasi pertama penting. Durasi sama gaya. Gaya. Iya. Karena sekarang kan ibaratnya irama lagu bisa dibuat, Mas Ran. Kalau gaya itu mungkin dari karakter burung gitu. Itu. Jadi Anda berburu indukan yang memang show-nya tuh mewah gitu ya. Ya, kalau saya dari dulu gini, ternaknya itu ada yang sering misalnya saya udah punya silangan 3 darah istilahnya. Borneo, ekor hitam, sama Bordan saya udah punya gitu. Oh, sama istilahnya ekor hitam, iya, Medan, sama Borneo ya, disilang-silang ya. Iya. Itu F bukan sih, maksudnya F bukan sih itu? Kalau itu kan, kalau F sih pasti F karena apa namanya? Silangan F ya, namanya. filial ya. Iya benar. Filial, iya silangan. Kali kalau F berapa saya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu pokoknya F Miftahudin aja deh. Iya benar. Sebodoh saya. Karena kita juga nggak. Iya. Kalau selain peternak, kita nggak bisa ngejudge itu F1, F2 itu nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali yang bisa. Iya. Orang kadang-kadang F1 aja udah nggak begitu. Iya. Gitu. Kalau orang yang mengatakan F2, F3, nanti kalau berdebat sama orang dari saintis ya, yang dia punya ilmu peternakan bisa diketawain loh. Hati-hati loh. Yang namanya F1 tuh kayak apa? Runtutannya. Iya. Ya, betul nggak? Panjang itu ceritanya nanti. Itu nggak selesai itu 1 hari 1 malam. Itu kan sebenarnya hanya bahasa-bahasa pedagang. Kalau kata murai Medan. Nah. Pedagang juga membawa apa? Mempengaruhi Mas, besar. mendoannya Mas. Ayo mendoannya Mas. Mendoan Cilacap dulu. Makanan khas Cilacap dulu. Sekarang pedagang juga apa namanya berpengaruh besar gitu dalam perburungan ini, karena ya yang apa namanya yang bikin apa namanya tren ini tren itu ya pedagang. Oh.
Jadi pedagang nggak boleh disingkirkan gitu. Emang dia membawa pengaruh di dalam perhubungan. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Berhubung juga Om Miftahuddin juga mau ada kesibukan lain. Ada satu pertanyaan lagi nih. Om Miftahuddin ternak cuma 5 petak. Konsepnya nih konsep terah prestasi atau ekor panjang? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Cuma yang ekor panjang masih sedikit ya. Untuk kebanyakan ya prestasi buat main di lapangan. Prestasi ya, yang jelas Anda spesialis prestasi ya. Ya. Sebenarnya kalau boleh saran, dirubah aja namanya. Palu Gada Berfam. Apa lu minta, gua ada. Itu. Palu Gada. Jadi ekor panjang ada, prestasi ada, range harga, ayo. Range harga. Antara Jakarta dan Manado. Antara Jakarta dan Anyer. Range harga. Ya 2.000 sampai 3,5 lah. Nggak mahal-mahal. Masih umum. Iya, masih umum. Saya juga nggak mahal-mahal. Karena saya ini lama ikut seorang peternak kondang. Beliau jual ring termurah di harga 4.500.000. Itu ring termurah. Masih masuk akal. Dan saya juga peternak. Belum tentu bapak bagus, ibu bagus menurunkan anakan yang bagus-bagus semua. Makanya kalau saya misalnya indukan baru walaupun prestasi, saya buat sampel dulu sama saya. Nah, saya tes dulu, bagus dan keluarnya gitu. Nah, dan ada satu lagi, bapak jelek, ibu jelek, belum tentu juga anak-anak jelek. Cuma itu cuma kebetulan kalau kayak gitu. Nah, beda cerita kalau misalnya indukannya prestasi semua. Mungkin kalau yang jualnya mahal-mahal, mungkin dia prestasinya udah tinggi, ambil indukannya udah mahal. Yaudah deh, daripada kita panjang lebar nanti akhirnya menjelekkan peternak lain kan gak enak. Enggak ada menjelekkan, istilahnya kayak gitu aja. Gitu aja. Jadi udah kita cukupi saja podcast kita ini ya. Yang bagus-bagus ya monggo diambil, yang jelek-jeleknya ya anggap jok lah. Ya kan? Ini kan ngobrol aja, kita ngobrol. Namanya dunia hobi. Banyak satu hobi berjuta teman ngopi. Close dulu dong. Oke, close dulu. Closing. Bravo Gogik BF. Sampai jumpa kawan-kawan. Salam ternak sampai manak, makan enak. Oke. Assalamualaikum.